Selamat datang di channel Kanal 21. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kejadian kelam yang menimpa Amerika Serikat, pembunuhan Presiden Amerika ke-35, John F. Kennedy. Sebelum lanjut ke pembahasan utama, ada baiknya subscribe dan nyalakan lonceng serta tinggalkan komentar Anda pada channel ini agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. November selalu dikenal sebagai bulan yang menyimpan sejarah kelam bagi Amerika Serikat. Pada tanggal 22 November tahun 1963 pukul 12.30 waktu standar tengah, Presiden ke-35 Amerika, John F. Kennedy ditembak saat berada di dalam mobil bersama istrinya, Jacqueline Bouvier Kennedy, Gubernur Texas, John Connolly, dan istri John, Nellie Connolly, ketika sedang melakukan kunjungan politik untuk meredam gesekan internal Partai Demokrat. Penembakan dilakukan oleh mantan marinir Amerika Serikat yang juga bekerja di Texas School Book Depository, Lee Harvey Oswald. Kennedy ditembak sekali di leher kemudian mengenai tulang rusuk kanan dan bahu Gubernur Connolly. Satu tembakan mematikan mengenai kepala Kennedy dan satu tembakan meleset dan mengenai James Tague. Kennedy dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13 waktu standar tengah, dalam usia 46 tahun di Rumah Sakit Parkland Memorial. Oswald sendiri ditangkap oleh kepolisian Dallas 70 menit setelah penembakan awal. Oswald dihukum di bawah hukum negara bagian Texas. Oswald sendiri ditembak mati di ruang bawah tanah markas besar kepolisian Dallas oleh Jack Ruby, pemilik klub malam Dallas. Dengan kematian Oswald di tangan pemilik klub malam Dallas, hingga kini kematian John F. Kennedy masih menyisakan tanda tanya tentang siapa di balik pembunuhan Presiden Amerika ke-35 itu. Karena itulah, banyak teori konspirasi pun bermunculan. Dilansir USA Today, inilah sejumlah teori tentang kejadian mengerikan itu. Central Intelligence Agency dituduh jadi sosok di balik terbunuhnya Kennedy. Motifnya kemungkinan besar adalah kekecewaan karena JFK memutuskan merombak dinas rahasia ini pasca insiden Teluk Babi, tanggal 17 April tahun 1961. Pakar sejarah forensik, Patrick Nolan, dalam bukunya, Chirac and the Killing of the Kennedys, memaparkan, ada 4 agen Super Central Intelligence Agency di Dallas di mana 3 di antaranya melepaskan 4 tembakan. Keterlibatan organisasi kriminal mafia Italia itu disebabkan ketidaksukaan mereka terhadap adik JFK, Robert Kennedy, yang menjadi jaksa agung sewaktu JKF menjabat. Saat itu, Robert Kennedy tengah getol memerangi kriminalitas, di mana mafia dianggap sebagai otak utama kejahatan. Aksi pembunuhan dengan teori ini pun banyak beredar di balik pembunuhan John F. Kennedy. Di era JFK, AS berusaha menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet. Tapi, negara sosialis komunis itu disebut sempat tidak menyukai JFK. Insiden krisis misil Kuba pada Oktober tahun 1962 jadi pemicunya. Saat itu, AS menempatkan stasiun peluncuran rudal balistiknya di Italia dan Turki. Soviet berusaha membalas dengan mengirim rudal ke Kuba. Lee Harvey Oswald, diduga adalah mantan marinir yang mencoba menyeberang ke Soviet akhir 1950-an dan menjadi kolaborator KGB. Johnson adalah wakil presiden AS saat itu. Penulis Craig Zirbel mengemukakan jika ada sosok yang ingin melihat JFK meninggal, Johnson bisa jadi adalah satu di antaranya. Kematian JFK membuat Johnson berkuasa dan naik menjadi presiden. Keduanya memang kerap berseberangan terkait isu-isu politik. Di kalangan intelektual, muncul sebuah teori, yakni penembak kedua yang berada di tempat tersembunyi saat penembakan terjadi. Teori itu mengatakan, si penembak kedua kemungkinan bersembunyi pada rerumputan dekat pagar sisi sebelah kanan JFK. Ketika Oswald melancarkan tembakan pertama,
Penembak misterius itu juga menembak tepat di kepala JFK. Beberapa saksi menunjuk ke seorang pria misterius memegang payung saat iring-iringan JFK lewat. Hari pembunuhan itu cerah dan jelas, tidak ada orang di kerumunan memakai jas hujan atau membawa payung kecuali satu orang. Orang itu berdiri di tempat yang sesuai untuk menembak. Namun, tudingan ini ditolak. Seorang yang membawa payung bernama Louis Stephen Witt memberikan kesaksian bahwa membawa payung merupakan protes terhadap kebijakan ayah Kennedy. Itu tadi beberapa misteri di balik pembunuhan Kennedy yang sampai saat ini masih menyisakan misteri. Kita akhiri sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komen agar channel ini bisa semakin berkembang.